Bapak punya keluarga yang sudah meninggal, saya yang tanggung jawab. Waduh, Bapak Ibu punya keluarga meninggal, saya tanggung jawab. Anda yang mau nanggung biaya tahlilan, ya. Anda yang mau menafkahi anak istrinya ketika meninggal, atau Anda ingin menanggung bagaimana? Hobi mereka ini menjamin orang masuk surga. Kalau ada orang yang tidak masuk surga, jemaah dia gak masuk surga, saya akan protes kepada Allah. Sondoloyo, hanya terjadi di golongan sufi. Nabi Muhammad saja, Bapak, tidak menjamin. Semua umatku, kata Nabi Muhammad, semua umatku akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau, katanya. Siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Orang yang tidak takwa, orang yang munafik, orang yang melakukan kesyirikan. Kecuali yang tidak mau. Masih ada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kecuali yang tidak mau. Oh enggak, kalau gufron. Semuanya mau, semuanya ditanggung. Hobi sekali mereka menjamin surga. Tapi mereka sering kali mengatakan orang-orang salafi ini mengkafir-kafirkan, meneraka-nerakakan. Kalian mengsurga-surgakan, menjamin-jamin orang masuk surga. Allah. Sama gufron, guru sekumpul, sama. Pasti pemuja guru sekumpul nonton video ini panas gak karuan. Gufron dan guru sekumpul sama. Sama-sama sufi, sama-sama menjamin orang masuk surga. Apa kata guru sekumpul? Oh, bukan kata guru sekumpulnya, tapi kata muridnya. Ya, muridnya ini mendengar langsung dari guru sekumpul katanya. Guru sekumpul punya surga sendiri, mampu dan bisa memasukkan siapapun dari neraka ke surga. Orang yang sudah Allah masukkan ke neraka diambil oleh guru sekumpul, dimasukkan ke surga. Terjadi di sufi ini. Ini adalah video yang paling keren dari Mama Gufron ya. Kali ini reaction saya yang paling nggak tahu ini paling apa ini. Pokoknya kepada Mama Gufron ini video paling the best ya. Di antara yang lain ini yang the best. Kenapa Heripas bilang the best? Karena di video ini dia berani teman-teman menjamin. Kalau sebelumnya kan dia tidak menjamin orang masuk surga neraka. Dia hanya mengatakan saya akan menjadi penjaga gawang. Kalau ada orang mau masuk disuruh masuk. Neraka, yo neraka ya sini. Nih gawangnya masuk sini, kan begitu. Kalau sekarang enggak, Mama Gufron mengaku kalau dirinya mau menanggung siapapun dunia akhirat. Keprok atuh, ya keprok. Mama Gufron mau menanggung siapapun jemaahnya di dunia dan akhirat katanya. Allah. Saya sebenarnya kehabisan kata-kata untuk membahas Gufron ini teman-teman. Karena hal seperti ini hanya ada di Sufi Aswaja, pasti saya akan bahas. Karena apa? Hanya di pemahaman Sufi, orang-orang seperti Gufron ini muncul. Ngaku kalian. Jangankan seperti Gufron, orang gila, wali bagi Sufi. Top. Keprok. Kalau orang-orang yang melawan Ba'alawi, orang gila dari golongan Ba'alawi, mereka tidak percaya, teman-teman. Tapi kalau ada di golongan mereka yang gila, mereka percaya. Intinya, hanya golongan tertentu nih. Sufi dari Ba'alawi itu punya wali majedubnya sendiri. Sufi dari golongan ini punya wali majedubnya sendiri. Dan mereka perang. Ya, perang mereka, teman-teman. Ya Allah, ini lucunya saya teman-teman. Ya, lucunya saya di situ. Mereka bukan berbicara tentang ilmiah lagi, tapi tentang khurafat. Khurafat satu dengan khurafat yang lain. Yang dimana ketika Mama Gufron ini muncul teman-teman, yang ditebarkan pertama kali apa? Bicara dengan mungkar nakir. Saya siap bersumpah, panggil malaikat Jibril. Wush. Hamzah teman-teman, melihat Jibril secara yaqodoh, melihat Jibril dalam bentuk asli, pingsan Jibril. Hamzah sendiri cuma yang bisa melihat. Oh enggak, kalau Gufron, malaikat Jibril dipanggil. Bisa melihat malaikat Jibril. Terus malaikat mungkar nakir. Keren nggak? Jin. Waduh, digurui sama Gufron. Saingan. Gufron ini sama Habib Lutfi saingan. Sama-sama berkeramat. Gufron wali. Habib Lutfi wali. Habib Lutfi pernah memberikan ijazah kepada rajanya jin dari planet apalah gitu. Ada rombongan jin dari planet apa gitu. Mampir ke Habib Lutfi minta ijazah zikiran. Dikasih ijazah sama sama Ibu Lutfi. Bicara ijazah ini saya ingat sama Ustadz Adi Hidayat ya. Ustadz Adi Hidayat ini sebenarnya sudah ya sufi dia ini. Karena apa? Juga berbicara ijazah-ijazahan. Ijazah sanad keilmuan begini. Waduh, sontoloyo lah. Dan sekarang Gufron ini juga demikian. Menggurui jin. Bicara sama jin. Bahwa bukan cuma jin yang digurui. Jibril digurui teman-teman. Seenak jidat panggil Jibril. Waduh, seolah-olah dia memiliki kehendak. Sama di Aus juga, Abah Aus juga ngutus 1 juta malaikat ketika kampanyenya Anies. Kayak mau meledak kepala saya itu ya ketika membicarakan wali-wali halu khurafat ini. Tapi untungnya gak meledak ya. Untungnya gak meledak. Cuman
nahan ketawa itu yang bikin saya susah. Ya Allah, hanya terjadi di kalangan sufi khurafat. Biar tahu kalian ya. Oh, sudah tahu. Coba kita simak seperti apa videonya dari Gufron ini yang menyatakan siap bertanggung jawab atas jemaahnya dunia dan akhirat. Keprok. Ibu, bapak punya keluarga yang sudah meninggal, saya yang tanggung jawab. Waduh, bapak ibu punya keluarga meninggal, saya tanggung jawab. Bapak ibu punya keluarga sudah meninggal, saya yang tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana? Anda yang mau nanggung biaya tahlilan, ya. Anda yang mau menafkahi anak istrinya ketika meninggal, atau Anda ingin menanggung bagaimana? Kalau ingin menanggung jemaah Anda, tanggung semua dunia akhirat. Kebutuhan dunia tanggung, kebutuhan akhiratnya tanggung semua. Kan begitu. Bukan cuma omong. Ini kan cuma omong ini. Kalau berbicara kebenarannya sudah jelas. Ini hanya kesontoloyoan. Mau nanggung sok-sokan dunia akhirat. Nabi Muhammad saja, Pak Gufron, terhadap anak kandungnya tidak dapat membela. Nabi Muhammad kepada anak kandungnya tidak dapat membela. Ingat itu, ya. Apa kata Nabi Muhammad? Fatimah, engkau minta apapun dariku, hartaku, akan aku berikan. Tapi aku tidak bisa melindungimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Nabi. Nabi saja seperti ini, Gufron. Kenapa Anda sok-sokan mau nanggung dunia akhiratnya manusia? Apa? Punya tujuan apa Anda? Membodohi umat. Jelas. Sudah berapa umat yang dibikin sontoloyo sama Gufron? Tapi belum sadar-sadar. Oh, dibela sama muridnya, Ubat. Apapun yang Mama Gufron sampaikan, kita bisa membelanya dengan ilmiah katanya. Keprok. Ya, keprok. Allah. Lanjut dulu. Keprok ini. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Waduh. Ya Allah. Mas Kodi inna rahmatan kalimah fi inna kalimah malaikat maut. Maut tuh. Apapun bahasanya, apapun materinya, makoli inna jawabannya. Nukar nakir al-kuli Kiruh. inna rahmatan dunia. Tuh, sudah berapa orang yang sontoloyo ya gara-gara Gufron ini ya. Pada saat video ini dibuat, video Harry Plus ini dibuat, masih ada yang sontoloyo gara-gara Gufron. Pasti ada. Dan ketika kita berbicara seperti ini, yang sontoloyo itu bagaimana ya? Apakah panas ketika Harry Plus membahas ini? Pasti panas. Komentar. Ketika saya upload pertama kali, mereka akan komentar juga pertama kali itu. Komentar mereka pertama kali. Wal akhirat. Wal akhirat. Gufron. Mau bicara Arab atau bicara apa, Gufron? Insya Allah. Insya Allah. Yang penting kita istiqomah. Istiqomah. Istiqomah mau kemana? Istiqomah dalam kesontoloyoan. Pokoknya kalau kita berbicara tentang Gufron, yang ada di kepala kita pasti kesontoloyoan. Dan pasti tentang Sufi lagi. Dan pasti NU. Dijaga sama Banser. Pakai seragam Banser, teman-teman. Pasti Banser juga ditanggung sama dia. Yang nanggung Banser di dunia akhirat ini kan ada juga. Habib Lutfi. Apa kata Habib Lutfi? Saya tidak akan masuk surga sebelum orang Banser masuk semua. Bansernya jogetan, di dangdutan. Bansernya jejingkrakan, nyawer-nyawer. Apa itu namanya? Gufron. Terus Gus siapa dulu dah? Gus siapa juga nanggung dia. Banser pasti masuk surga. Dijamin sama mereka. Hobi sekali mereka menjamin, teman-teman. Hobi mereka ini menjamin orang masuk surga. Kalau ada orang yang tidak masuk surga, jemaah dia gak masuk surga, saya akan protes kepada Allah. Sontoloyo hanya terjadi di golongan Sufi. Nabi Muhammad saja, Bapak, tidak menjamin. Semua umatku, kata Nabi Muhammad, semua umatku akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau, katanya. Siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Orang yang tidak takwa. Orang yang munafik. Orang yang melakukan kesyirikan. Kecuali yang tidak mau. Masih ada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kecuali yang tidak mau. Oh enggak, kalau Gufron. Semuanya mau, semuanya ditanggung. Hobi sekali mereka menjamin surga. Tapi mereka sering kali mengatakan orang-orang Salafi ini mengkafir-kafirkan, meneraka-nerakakan. Kalian mengsurga-surgakan. Menjamin-jamin orang masuk surga. Allah. Sama Gufron, guru sekumpul. Sama. Pasti pemuja guru sekumpul nonton video ini panas gak karuan. Gufron dan guru sekumpul sama. Sama-sama Sufi, sama-sama menjamin orang masuk surga. Apa kata guru sekumpul? Oh, bukan kata guru sekumpulnya, tapi kata muridnya. Ya, muridnya ini mendengar langsung dari guru sekumpul katanya. Guru sekumpul punya surga sendiri. Mampu dan bisa memasukkan siapapun dari neraka ke surga. Orang yang sudah Allah masukkan ke neraka, diambil oleh guru sekumpul, dimasukkan ke surga. Terjadi di Sufi ini. Sama, ini penjaga gawang nerakanya nih. Orang yang masuk ke neraka, ditungguin di depan gerbang. Karena nanti bersama Gufron masuknya. Kalau guru sekumpul, saya klaim masuk neraka, nanti banyak yang panasan. Enggak. Guru sekumpul punya surga sendiri. Ya, kesontoloyoan itu banyak yang percaya. Halal darah saya.
Ketika saya membahas itu halal darah saya bagi mereka. Harry Pras kalau dia ada di Kalimantan sudah dipenggal katanya. Sampai seperti itu mereka teman-teman, kepada orang-orang halu khurafat sampai seperti itu mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah ya Allah.